warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari-hari menjelang kita dipertemukan dengan tamu yang agung, yaitu Ramadan. Di bulan Sya'ban ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk memakmurkan masjidnya ini, tempat terbaik di muka bumi ini, tempat di mana malaikat ya pagi, siang dan malam berada di sini. Dan juga dalam majelis ilmu seperti ini kita tahu bahwa orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini pun dalam naungan malaikatnya Allah, sehingga apapun yang kita sampaikan, kita fikirkan itu semua menjadi sesuatu yang diaminkan oleh malaikat. Maka salah satu kaidah atau mungkin cara terbaik kita untuk berdoa adalah dalam majelis ilmu seperti ini. Bahkan beberapa ulama pun menyebutkan bahwa sholat sunnah dibandingkan dengan kita hadir dalam majelis ilmu itu jauh lebih baik kita hadir ke majelis ilmu. Karena iblis sendiri, Bapak Ibu sekalian, lebih takut dengan orang yang berilmu daripada dengan orang yang beribadah tapi tidak tahu dengan kaifiat atau cara ibadah tersebut. Dan salah satu yang mungkin kita perlu pelajari juga adalah berkaitan dengan kesehatan. Yang memang kita tahu bahwa agama Islam, Bapak Ibu sekalian, memberikan pedoman yang sangat jelas. Apapun yang kita perlukan semua ada dalam Islam. Apapun yang kita butuhkan dalam dinamika kehidupan kita, maka jawabannya semua ada dalam Islam. Covid kemarin katakanlah menjadi sebuah hal yang mungkin kalau kita tadaburi di Al-Quran, apa-apa yang ada dalam perjalanan pandemi kemarin pun sebenarnya sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Contoh mungkin kita bicara orang-orang yang berjemur, ya. Orang-orang yang berjemur, matahari pagi segala macam, bahkan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Di situ ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan orang ketika mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka memang kita disuruh melihat tanda-tanda tadi, ya, untuk melihat bahwa sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Urusan satu virus saja kita luar biasa tidak bisa mengendalikannya. Karena begitu luar biasanya kebesaran Allah, sehingga saat ini pun kita tahu bahwa tubuh kita pun bekerja sendiri tanpa kita perintahkan. Mata kita, jantung kita, lambung kita, semua bekerja sendiri. Itulah tanda memang kita makhluk yang lemah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini tentunya menjadi atau mungkin dengan kesempurnaannya Allah memberikan perangkat-perangkatnya kepada kita untuk menjaga itu. Karena mustahil Allah menjadikan kita khalifah fil ard atau khalifah di muka bumi ini kalau Allah membuat kita terus sakit-sakitan, nggak mungkin. Mustahil Allah menjadikan atau mentakdirkan kita sebagai Abdullah atau hambanya Allah kalau kita sakit-sakitan. Itu sebabnya dalam Islam, ya, atau mungkin dalam kita bicara kesehatan, nggak benar kalau ada orang terus sakit-sakitan, baik sakit hati yang berhubungan dengan kolbunya atau sakit raganya. Karena bagaimana dia mau melakukan ketaatan kalau seandainya itu sakit-sakitan terus? Kalau seandainya sakit-sakitan terus, maka yang perlu diperhatikan atau kita perlu ambil katakanlah pelajaran dari situ, ada sesuatu yang dia langgar berkaitan dengan kehidupan dia, ya. Contoh mungkin kalau saya boleh sedikit membahas tentang hal yang berhubungan dengan masa pengasuhan katakanlah, atau seseorang yang dulunya berada dalam kandungan ibunya katakanlah, baik laki atau perempuan. Itu mungkin orang berpikir hal yang sederhana, tapi zona pengasuhan atau masa pengasuhan bagi seorang bayi yang ada dalam kandungan ibunya itu punya efek yang luar biasa besar kalau seandainya ada hak-haknya dia yang dia tidak dapatkan. Saat ini kita tahu bahwa kondisi penyakit-penyakit seperti tumor, kista, ya, khususnya bagi perempuan itu ternyata yang saya pelajari, saya dapatkan juga nggak jauh-jauh dari urusan dia yang berhubungan dengan hutang pengasuhan, ya, hutang pengasuhan. Karena kasih sayang itu luar biasa efeknya, Bu sekalian. Jadi bahkan yang urusannya bukan cuma sekedar kista, tumor segala macam, tapi itu urusannya panjang sekali. Mulai sampai dia infertilitas, susah punya keturunan, kemudian juga kawin cerai, ya. Itu juga ada kaitan dengan bagaimana masa pengasuhan dia yang harusnya itu menjadi sebuah hal yang menjadi catatan penting untuk kita. Dan tanpa kita sadari, ada sebagian orang, mungkin mudah-mudahan bukan kita, yang masuk ke hak-haknya Allah atau prerogatifnya Allah tanpa sadar. Contoh nih, mudah-mudahan ini membuat kita berpikir. Ketika seorang atau orang tua punya anak, ya,
Ini kita bicara pada kasus atau mungkin pada kondisi linearnya dulu. Ya. Linear maksudnya tanpa intervensi apapun ya, terutama agama. Ketika ada seorang tua, ada orang tua dia punya anak, anak pertamanya laki-laki, anak kedua laki-laki, otomatis anak ketiga dia pasti pengen perempuan. Itu standar tuh, manusiawinya kita. Ya, anak pertama laki, anak kedua laki-laki, normalnya dia pengennya anak ketiga perempuan. Lalu muncullah ucapan tanpa sadar waktu istrinya melahirkan, ya, atau mungkin USG segala macam apalah itu bentuknya, tiba-tiba anak itu lahir, bukan tiba-tiba, saat itu anak itu lahir muncullah ternyata bukan perempuan tapi laki-laki, ada kata-kata yang muncul dalam dirinya, laki-laki lagi. Itu fatal akibatnya, fatal, saya bilang fatal. Apalagi muncul jadi anak ini nanti jadi unwanted child, anak yang tidak diinginkan. Dia casingnya laki-laki tapi dalamannya nanti bisa perempuan. Terjadi itu sekarang ya, jadi hati-hati ya. Itu sama juga kalau misalnya anak perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, pengen yang ketiga laki-laki, tiba-tiba waktu keluar perempuan lagi. Maka perempuan ini casingnya perempuan tapi dalamannya sifat sikapnya cenderungnya ke laki-laki. Tapi menarik kalau kita tarik kepada Al-Quran, lulus sekalian, ada hal yang menarik kalau kita belajar dari Al-Quran, supaya berarti kalau sudah keliru gitu gimana ya, kalau sudah keliru dan muncul kalimat-kalimat yang membuat si anak ini merasa menjadi anak yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua, maka balik-baliknya memang kepada agama ya, balik-balik kepada agama. Dan ini belum lagi cerita tentang bagaimana ketika orang tua itu mendidik anak itu menjadi anak yang soleh atau soleha, lulus sekalian, kemudian tanpa sadar ada desakan-desakan orang tua untuk anak tadi mengikuti keinginan atau kehendak orang tuanya, katakanlah untuk sekolah-sekolah tertentu, dan atas nama birrul walidain, anak tadi itu ternyata dia konflik batinnya. Maka jangan pernah maksain anak ya untuk sekolah atau ke tempat-tempat yang dia tidak inginkan, khususnya anak perempuan, karena perempuan itu paling labil jiwanya ya. Kalau anak laki-laki masih relatif stabil ya. Anda akan lihat itu, kalau biasanya tadi saya cerita di awal tadi itu adalah misalkan laki-laki yang kedua, yang harusnya ketiga pengen perempuan, lahirnya laki-laki, katakanlah kayak begitu, tadi kecenderungan itu akan ada. Apalagi orang tuanya menginginkan itu, yang saya bilang tadi, masuk ke ruangnya Allah yang harusnya nggak masuk. Terima, keluar laki-laki alhamdulillah, keluar perempuan alhamdulillah, gitu loh. Itu sekarang terjadi, saya lihat. Makanya kalau saya lihat contoh nih biar Bapak Ibu paham, adalah beberapa waktu lalu seorang perempuan, wanita, mbak-mbak gitu kan, dia datang ke saya bersama orang tuanya. Dia mengeluhkan kondisinya saat itu ada tumor payudara di kanan dan sebelah kiri juga ada. Karena saya sudah punya standar pertanyaan untuk kayak begini, pasti saya akan tanya, dulu yang ngasuh siapa? Saya bilang, dulu yang ngasuh siapa? Bapakmu kemana dulu? Ayahmu kemana dulu? Saya bilang. Ya, dia ceritalah ayahnya kesana kemari, bahkan kadang-kadang dia jarang ketemu, jarang dapat pelukan, jarang dapat sentuhan segala macam. Ini imbasnya sekarang ini, saya bilang. Kok bisa? Itu panjang ceritanya. Secara apa yang saya pelajarin. Dan itu relate banget, relate banget. Makanya saya bilang, gak cukup jadi orang tua yang cuman mencari nafkah. Zaman sekarang gak cukup. Anak itu butuh sentuhan. Anak itu butuh rangkulan, butuh ciuman dari bapak ibunya, butuh kasih sayang yang itu harusnya didapatkan dari masa dia dalam kandungan sampai 5 tahun. Karena formatnya di orang tua. Makanya ketika orang tua ngasih handphone ke anak, hak kasih sayang atau mungkin kasih sayang harus didapatkan, itu akhirnya tergadaikan semua dengan handphone atas nama kasih sayang. Fatal akibatnya. Ya, karena 0 sampai 5 tahun itu masa harusnya orang tua memberikan kasih sayang yang sempurna. Karena kan dalam Islam baru boleh masuk pendidikan anak itu aslinya, kalau kita baca dalam sejarahnya atau usia pendidikan itu 5 tahun loh ya. Di bawah 5 tahun nggak bisa, karena itu 0 sampai 5 tahun itu cetakannya orang tua ya. Kalau umur segitu sudah handphone segala macam hal-hal nggak penting masuk kepada tubuh, kepada dirinya, maka cetakan yang ada cetakan handphone gitu loh. Ini kayak begitu. Kalau tadi kisah tentang ini tuh menarik sebenarnya. Kalau kita bagaimana Al-Quran memberikan namanya emergency exit ya, atau mungkin jalan keluarnya. Kita tahu ibunda Nabi Isa alaihissalam itu Maryam ya, Maryam alaihissalam aslinya bapaknya Maryam ini kan menginginkan Maryam sosok laki-laki aslinya ya, karena dia didaulat atau direncanakan untuk menjadi ibarat kata penjaganya Baitul Maqdis gitu loh. Kisahnya begitu seingat saya. Tapi ternyata lahirlah perempuan
Ya, tapi ternyata karena agama dan wahyu guided lah, atau mungkin petunjuk Allah yang mendominasi ya keluarga mereka, itu akhirnya Maryam itu menjadi sosok yang luar biasa. Dengan keberkahan dan tentunya petunjuk Allah, dia menjadi sosok wanita yang bisa banyak melakukan ibadah-ibadah yang umumnya dilakukan laki-laki saja. Itu bagaimana agama masuk ke sana. Ya, jadi kalau pertanyaannya kalau sesudah gimana? Kalau kita sudah telat gimana? Misalkan anak sudah lahir segala macam, minta maaf sama anaknya, minta maaf sama Allah dulu, intervensi urusan Allah di situ. Itu ya. Karena itu nanti perkembangannya panjang, karena itu akan jadi catatan dalam dirinya. Lah toh mereka kan nggak paham 0 sampai 5 tahun, katakanlah begitu. Gimana mereka, Bu, Bapak sekalian, bahasanya bayi, bahasanya anak-anak kecil itu bukan bahasa fisik, bukan bahasa lisan, tapi bahasa batin. Dendam itu, hak yang ingin dia dapatkan itu, suatu hari kelak bisa jadi akan bentrok. Katakanlah, saya dapat ada satu kisah juga, ada seorang wanita lah, perempuan itu dipaksain luar biasa oleh keluarganya, katakanlah begitu, dan akhirnya muncullah penyakit itu, dan penyakitnya berat, ya, gara-gara konflik batin tadi, ya. Makanya dalam Islam itu, kalau kita bicara tentang penyakit yang justru malah jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik, itu penyakit yang hubungannya sama hati, ya. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي